oleh Allah, tidak. Justru pada saat yang kondisi seperti itu merasa dicintai oleh Allah. Innallaha idza habba qauman ibtalahu. Allah mencintai suatu golongan, maka Allah menguji mereka. Maka penting untuk membersihkan jiwa kita. Maksudnya apa? Membersihkan dari jiwa yang buruk. Karena manusia ini asalnya oleh Allah disifati dengan beberapa sifat yang buruk. Coba dikatakan wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Coba manusia amanat ibadah tauhid ditawarkan kepada langit, bumi, bahkan gunung-gunung, semua menolak.
Wa hamalahal insan, ternyata manusia maju. Kenapa disebut al-insan? Padahal saat itu Nabi Adam. Karena Allah ingin menampakkan bahwa jenis al-insan Adam dan anak turun itu innahu kana zaluman jahula, zaluman sifat mubalaghah dalam bahasa Arab. Bentuk kata yang menunjukkan banyak, sering, ahli. Zaluman, ahli menganiaya. Menganiaya siapa? Zalimun li nafsihi. Wala tadlimu anfusakum. Menganiaya diri, mencelakai diri, lakukan kemaksiatan. Itu manusia. Jahula bukan hanya jahilan, tapi jahulan. Manusia itu banyak jahilnya, bukan jahil. Banyak bodohnya. Manusia, semua manusia itu sifat asal. Maka kita perlu yang namanya tazkiyatun nafs. Bukan tazkiyah dalam makna merasa paling top sendiri. Kalau itu kena ayat fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dimaksud bersih jiwa itu sangat diharuskan bagi kita. Tidak boleh kita diam-diam saja, baik-baik saja, atau merasa sedang baik-baik saja jiwanya. Belum tentu. Siapapun dia, ya, maka harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Coba, kalau kita baca ayat Quran, ngeri sifat aslinya manusia. Dan kalau kita angan-angan itu, kayaknya kita mengalami semua itu. Kalau nggak usaha bersih diri itu susah. Coba, ala innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu kepada Rabbnya kanut. Kanut itu kata Hasan al-Basri, banyak mengeluh. Oke, sambate. Terutama kalau terkena musibah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau tertimpa kebaikan, lupa sama Allah. Ini sifat sangat buruk sekali. Padahal yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi as-sabir wasyakir. Kalau dapatkan ujian, dia dekat sama Allah dengan kesabarannya, dekat dengan Allah. Begitu juga dibalik oleh Allah dikasih kenikmatan lebih, juga tetap dekat dengan Allah. Itu harusnya. Tapi manusia itu bila kamu dapatkan musibah, dapatkan ujian, bolak-balik berumuai. Wa idza massal insana durrun da'ana li jambihi aw qa'iman aw qa'iman. Berdiri, duduk, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, doa semua. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yakuna ila durrin massa. Allah paling tidak suka. Ketika saya hilangkan ujiannya, kata Allah, dia jalan santai, bukan orang yang belas ke aku. Bahasanya begitu. Kalau yad'una ila durrin massa, kayak masa lalunya dia tak pernah manggil saya, kata Allah. Wes gak jelas. Ini sifat sangat buruk. Maka kita perlu namanya tazkiyah. Sifat-sifat buruk kita harus kita bersihkan dari diri kita. Ala innal insana la yadgha ar-ra'ahu istawna. Manusia itu kalau sudah dicukupi, merasa cukup, merasa lebih, yadgha. Antara sifatnya itu terus jadi lancip, durhaka, nggak ingat dengan Allah, lupa ibadah. Itu sifat asal. Illa alladziina sabaru. Orang yang bersabar kepada Allah, ingat terus bersihkan diri. Ketika Qarun diingatkan oleh kaumnya, itu contoh orang yadgha. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Kamu jangan bersenang-senang saja dengan hartamu, lupa bahwa itu peparing dari Allah, lupa zikir, lupa ibadah. Wa bataghi fima ataqallah ad-daral akhirah. Seharusnya kamu menggunakan peparing Allah itu, anugerah Allah itu, harta itu untuk mencari ad-daral akhirah, rumah akhirat, surga. Menggunakan itu motivasi ibadah kamu. Wala tansa nasibaka minad dunya,
Yang ketiga, jangan pernah lupa bagianmu dari dunia. Sebagian kamu keluarkan untuk fakir miskin, untuk sedekah. Apa kata dia? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Itu sifat asal manusia begitu loh semua. Kalau sudah merasa paling benar, merasa kekayaannya luar biasa, kekuasaannya luar biasa, dia mengatakan aku mendapat semua ini karena ilmu aku sendiri. Gak bersyukur. Itu manusia namanya kanu yaqwa zaluman jahula seperti itu. Fakhashafna bihi wa bidzalika. Sebagai mukaddimah penutupnya, saya ingin mengingatkan manusia kita, bangsa manusia ini, bangsa manusia semua kan, dan makhluk halus ini, orang halusan kok bangsa halus. Jadi ada di surah At-Taubah ini sangat menakutkan orang yang diberikan oleh Allah keutamaan, kelebihan dalam hal apa saja, lalu dia lupa janjinya kepada Allah. Itu sifat orang munafik. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Ya, hati-hati, ini kadang-kadang kita kalau sudah dicoba lama itu keluar bahasa ini. Ya Allah, kalau kau kasih saya, kau anugerahi saya harta, anugerahi saya kelonggaran, pasti saya bersedekah dan pasti saya jadi orang soleh, ahli ibadah. Bagaimana kalau sudah dikasih? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Nah, ini bahaya. Anda ingat-ingat, tadi penting sekali karena sifat manusia pasti begitu. Secara umum begitu. Kalau sudah dikasih oleh Allah, dia akan lupa itu. Yang tadinya bilang lana saddaqanna, pasti aku bersedekah, bakhil. Lalu harus duit terus. Enggak pernah mikir orang lain, enggak pernah mikir perlu menolong, enggak pernah mikir perlu sedekah, perlu bangun masjid, perlu melancarkan pengajian, perlu melancarkan, perlu membantu ini, enggak pikir. Bakhilu bi wa yatawallau wa hum mu'ridun. Berbalik, enggak mikirkan saya masih toleh apa sudah soleh, ya? Sudah soleh apa masih toleh. Balikan dari soleh, bahasa Arab itu toleh. Soleh itu baik, kalau toleh itu buruk. Jangan toleh-toleh. Baik. Karena apa yang terjadi setelah itu kata Allah? Ayat selanjutnya, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu. Allah akan mengukubah, akan membalas dia dengan kemunafikan sampai mati, sampai terkenal. Ini musibah besar. Jadi orang yang tidak pandai bersyukur, lupa dengan nikmat Allah, ini sifat asli manusia. Hati-hati, apalagi sudah berjanji kepada Allah. Apa yang telah kita ucapkan sebagai janji itu jangan diingkari. Bahaya besar. Bahaya besar. Bukan, ayat ini memang mencontohkan hanya sekedar mungkin nikmat harta, tapi semuanya sama. Siapa yang Allah diberikan kelebihan, misalkan ilmu, misalkan tenaga, misalkan kesempatan menggerakkan dan lain-lain. Terus ya, dulu kalau ada masjid, saya semangat ibadah, semangat kajian, teman-teman ikhwan, saya gerakan semua. Setelah ada masjidnya, lupa misalkan, malah paling kaya di misalkan contoh mudah saja, bahaya itu, bahaya. Jadi sebelum ada nikmat dia berjanji kepada Allah, setelah punya nikmat, saya kalau bisa menghatamkan kitab ini, pasti saya jadi ahli sholat. Setelah khatam kitabnya, enggak juga, enggak ahli sholat. Padahal sudah dikasih kelebihan oleh Allah, ilmu misalkan, kelebihan oleh Allah. Kalau
Saya ingat pribadi ini bercerita sebagai gambaran saya. Saya masih di Islam Jamaah dulu itu. Ya, ketika sudah khatam Al-Quran, tafsir 4 kali bersama ulamanya Islam Jamaah yang paling top, sudah mentok. Namanya siapa? Pak Masudi Rohani. Wong Lamongan, Kiai Lamongan. Wah, nggak ada yang mau ditop dari saya 4 kali. Dan saya masih mungkin 16-17. Tapi ketika saya sudah mentok itu berkali-kali khatam itu, dalam batin saya, masa ini mau coret? Bulan ini, ya siapa menusul ini, nggak ada cantoman yang betul apa serasa kita berada bersama Quran itu enggak. Sejak itu saya sholat hajar, sering sholat, ingin ke Mekah. Padahal di tengah-tengah itu masih kolot-kolotnya Islam Jamaah, nggak ada yang boleh berburu ke Mekah, karena di Mekah itu tidak murni. Mekah itu sudah dolalah rasanya, sudah sesat dulu wa adullu. Sehingga kita kalau datang ke Mekah itu udah meremehkan Imam Masjidil Haram, meremehkan orang-orang ngaji, orang ngomong, semua direndahkan dalam hati kita. Mau diomong, kafir. Masya Allah. Apa yang mau saya ambil? Saya masih ingat dulu, ya Allah, kalau kau kasih saya bisa berwudu di Mekah atau di Mekah, saya engkau akan melihat kesungguhan. Alhamdulillah saudara, akhirnya pada Allah dibuka. Saya selalu ingat kalimat saya. Ini kalimat saya. Saya takut ketika bukan kalau harus ngulus sitik wis kapan. Hingga sampai saya di madrasah namanya Ma'at Arun, sampai tukang absennya itu kalau manggil nama saya nggak gini nggak. Khalil Bustami begini. Khalil Bustami nyebut yang itu aman. Kalau Khalil Bustami ya nggak gini. Saking percaya saya mesti ada menurut dia. Abdurrahman cari dulu. Kalau nggak Khalil Bustami lanjut. Sampai pernah kurang lebih mungkin hampir 3 bulan saya salah kelas. Dia panggil aja, nggak pernah lihat saya. Ketika suatu saat dia datang dari arah sana, saya dari arah sini. Loh, min ayya? Dari mana? Min fasli. Dari alaqahku, kelasku. Lah, anta fasli. Loh, kullu yawmana da'autuka unadi hadatuka wa ya aku jelas sebulan untuk syahid nisfu. Mungkin 2 bulan lebih saya duduk situ dulu. Letak angin bendina apa ini? Ya, saya bersyukur kepada Allah karena diingatkan dengan janji saya. Karena saya takut kayak ayat ini tadi. Ketika Allah ngasih, terus kita lupakan. Habis itu saudara, saya janji lagi kepada Allah, kalau saya berhasil mencari ilmu, ya tidak tolak-tolak lagi saya ini. Ya, saya duduk di sana itu pertama ya sekolah aku tenang. Apa aku? Padahal rumah sana harus paling top. Tiba kurang ngerti mau bersih, nggak ngerti tauhid, nggak ngerti fikih, nggak ngerti usul fikih, nggak ngerti mustalah hadis, nggak ngerti apa-apa. Masih kan dasar benar. Ya itu. Lalu ya Allah berilah saya kesempatan bisa mudah mencari ilmu di sini. Alhamdulillah. Nah, saya waktu itu pokoknya kalau saya pulang saya akan sampaikan ilmu. Apa yang sudah saya dapatkan itu masih imannya masih panjang. Ternyata pulang ke Islam Jamaah sampai 6 tahun 7 tahun gak buka ilmu, belas saya kitab yang saya pelajari gak bisa. Ya hanya sedikit saja yang bisa disampaikan, sedikit. Nah setelah saya keluar baru saya bagaimana caranya
ilmu yang sudah saya pelajari, ya tentunya satu untuk tazkiyah untuk diri sendiri, keluarga, kemudian untuk umat yang memerlukan. Mudah-mudahan kita semua Allah diberikan kemudahan-kemudahan ya, dalam segala hal, terutama dalam urusan ini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Saya hanya ingin menegaskan dalam mukadimah ini, kita jadi hamba yang mulai terus tazkiyah nafs. Tidak ada yang sempurna dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Pertemuan yang lalu dari usul iman kita sampai di halaman berapa? 14. Berarti masih ada ya? 11 ya, sama ya. Baik. Menjari orang lebih baik. Kalau semua Anjar, Anjarir, itu ada tulisannya, ada buktinya. Dari halaman 14 kalau yang nggak sama silakan aja. Ini masih kita ma'rifatullah, mengenal keagungan Allah untuk meningkatkan fondasi iman kita, fondasi iman. Baik. Wa an Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idh nadhara ila al-qamar lailatal qadr. Kunna julusan inda Nabi, ada kami julusan orang-orang yang duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tiba-tiba pujaan. Nadhara ila al-qamar, Nabi melihat bulan. Lailatul Badri, malam purnama, bulan sempurna, kebetulan malam purnama. Qala innakum satarawna rabbakum, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan. Perhatikan, tasbihnya itu di melihatnya, bukan objeknya. Ini untuk menolak bantahan-bantahan golongan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lainnya. Jadi kita maknanya di sini tasbihnya serupanya itu melihatnya. Kata Rasulullah, besok kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan. Bukan menyamakan Allah dengan bulan. Yang disamakan melihatmu itu. Melihatnya. Kalau Allah la yushbihu syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Sehingga kita tidak mengatakan Allah berposisi, Allah bersama dengan bulan dan enggak. Yang tasbihnya di sini ru'yatnya. Terus la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesakan di dalam melihat Allah. Sangat jelas waktu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada hari kiamat atau di surga. Kalau di surga ini adalah disebut wa yaziduhum min fadlih, kesenangan yang lebih daripada kesenangan surga. Jadi kesenangan di dalam surga dengan bidadari, dengan semua makanan, minuman, semua kesenangan surga itu kalah dengan kenikmatan, kelezatan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kok bisa? Yaitu memang kehendak Allah. Maka dikatakan wa yazidu min fadlih. Orang yang masuk surga ada yang diberikan kelebihan daripada keutamaan, keistimewaan daripada kenikmatan surga. Ini ru'yatullah, dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringan saja kalau kita mau kembali ke kenyataannya. Misalkan ya,
Ada orang yang kita rindukan. Kita rindu sama dia. Bawa makanan. Datang. Kira-kira kita itu lebih senang kepada makanannya apa kepada orang yang kita rindukan kalau dia datang? Orang ketok makanan. Umat bawa makanan nggak bawa makanan sama. Itu saya gambarkan ringan saja. Kalau dikatakan makanan enak, tapi kalau sudah rindu dengan seseorang, kerinduan kepada orang itu mengalahkan kenikmatannya dengan makanan. Begitu hamba besok kita semua rindu, senang oleh Allah diberikan kenikmatan tersendiri melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia tidak akan pernah bisa. Kata Allah kepada Nabi Musa, "Lan tarani." Kamu tidak akan bisa lihat aku. Walakin undur ila jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Dunia enggak bisa. Hanya besok di akhirat. Apa kata Rasulullah? Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syams. Jika kalian mampu alla tughlabu, tidak dikalahkan ala salatin, untuk melaksanakan salat qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, artinya salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, faf'alu, segeralah kerjakan. Artinya kalau kalian ingin mendapatkan kenikmatan itu, jaga sholat subuh dan sholat asar. Pertanyaannya, apakah yang lain tidak dijaga? Ya tetap dijaga, cuma dua ini biasanya rawan kecelakaan. Kalau kecelakaan subuh rawan 14. Artinya perlu perjuangan. Kalau asar itu orang ingin santai. Apalagi di Arab itu sudah asar itu dingin kan. Mereka lebih santai, kadang lupa. Pada saat-saat yang demikian itu, kalau mampu menjaga istiqomah, salah satu balasannya adalah nikmatnya adalah dapat melihat Allah. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah, disucikan dengan memuji Rabb kamu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Saudara yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita ambil tentang keimanan? Usulul iman. Kita percaya, kita beriman bahwa besok hari kiamat Allah bisa dilihat. Bisa dilihat. Itu termasuk iman kepada hari akhir dan iman kepada sifat Allah. Iman kepada sifat Allah. Golongan-golongan yang tersesat dalam masalah akidah, ada yang sampai menyatakan seperti ini ditolak semua. Tidak mungkin manusia itu bisa dilihat oleh Allah, sehingga dia akan menafikan ayat-ayat semua. Karena Allah terlalu agung. Tidak mungkin Allah dilihat oleh manusia. Manusia itu apa? Terlalu rendah untuk melihat Allah. Pernyataan mereka ingin mentaklim, mengagungkan Allah, tapi dia mengkufuri ayat-ayat sifat. Yang kedua, saudara, betapa orang iman itu mendapatkan, hamba yang beriman itu anugerah yang luar biasa. Sampai besok tidak hanya mendapatkan surga balasan yang khalidina fiha abada, tapi dapat melihat Allah. Bahkan ada yang semuanya tergantung amal. Ada yang besok ahli surga itu pagi dan sore. Ada yang paling tinggi itu dapat melihat Allah pagi sore. Sesuai dengan amal, mungkin ada yang sepekan sekali, mungkin ada sebulan sekali. Karena itu anugerah yang istimewa. Baik, kedua Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Rasulullah bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala qala." Ini berarti hadis qudsi. Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb."
Siapa yang memusuhi li bagiku walian kekasih, walian li, waliku, waliullah. Ini yang sekarang sering menjadi perebutan para habaib, perebutan kiai-kiai suku. Semua ingin disebut dijadikan diangkat sebagai wali. Coba lihat, memang top kan sudah jawab waliullah. Ini wali yang khusus, bukan tauliah, bukan wali yang sifatnya umum untuk orang iman. Siapa yang memusuhi waliku, orang yang paling dekat dengan aku, yang aku cintai betul daripada yang lain, faqad adantuhu bil harbi, maka aku memberi tahu kepada dia, memberi pengumuman bil harbi, perang dengan aku lawannya, aku yang akan membinasakannya. Siapa yang memusuhi wali Allah, maka dia berperang dengan Allah, pasti kalah, pasti hancur. Siapakah wali itu? Ini hadis berikutnya. Orang-orang yang mendekat, mendekat dan didekati oleh Allah. Bagaimana caranya? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Tidaklah mendekat kepadaku abdi hambaku bi syai'in, dengan melakukan sesuatu. Melakukan suatu ibadah, mendekat kepada Allah, ahabba ilayya, yang lebih aku senangi, min adai maftaratuhu alaih, daripada mendatangkan apa yang telah aku wajibkan sesuatu itu alaih, atas dia, dibalik dia terhadap sesuatu. Artinya yang paling aku senangi dari segala ibadah yang digunakan oleh hamba untuk mendekat kepadaku, itu adalah ibadah yang aku wajibkan, yang fardu. Fardu ya berarti 5 rukun Islam. Bayat masuk apa enggak? Bayat kepada imam, Masya Allah. Kalau di Islam jamaah itu nomor 1, masuk paling awal. Mendekat kepada Allah, sahnya Islam seseorang, surga pastinya ada di situ semua. Allah Akbar. Saya kasihan kalau ingat ini selalu kasihan. Kasihan yang jamaah-jamaah yang awam di bawah. Penipuan luar biasa. Terus sampai sekarang terus itu ditanamkan payah terus. Allah yakin, Allah yakin. Dulu perasaan saya mereka ya sudah mendengar, saya ulang-ulang, saya tinggalkan itu, saya doakan terus. Ya sampai sekarang kita doakan. Allah membuka, barang sangat jelas itu. Saya pertemuan 2 kali sebelum saya keluar itu, 2 kali berapa kali, sampai malam jam 11 jam 12 sudah saya dikasih. Itu bukan pengesah Islam dan seterusnya. Ya mudah-mudahan suatu saat, nggak tahu kapan mereka dicinta oleh Allah. Terutama yang atas berdiri terkosong sini. Ini lebih kesini. Kalau lewat saya bisa. Ya Allah, kapan orang-orang ini buka hatinya orang. Allah, inilah yang diwajibkan. Kalau orang mau mendekat kepada Allah, yang paling disayang wajib apa itu? 5 rukun Islam itu wajib. Mendekat kepada Allah dengan sholat, dengan berpuasa. Satu kata yang perlu kita ingat di sini, bentuk ibadah apapun, niatnya itu mendekat kepada Allah. Kita katakan Allah sujud, hati itu mengatakan, ya Allah, saya ingin dekat dengan Engkau. Jangan kau usir hamba-Mu, jangan kau jauhkan, jangan kau tinggalkan. Ya, fala tadrubna an janabik. Jangan kau usir kami dari mendekat kepada Engkau. Saya sudah baca doa di bulan Ramadan, mau manis ya. Karena apa? Karena ingin dekat dengan Allah. Semua begitu. Aqarruban ila Allah, qurbanan ila Allah. Ini yang perlu kita pegang bahasa ini. Jadi kita ruku, kita sujud, kita mau datang ke masjid, ya, kita jalan dari rumah sampai hati itu mengatakan, ya Allah, saya ingin dekat dengan Engkau. Saya ingin disayang, saya ingin didekati, saya tidak ingin kau jauhkan hamba-Mu ini. Begitu hati. Itu kalau kita tempatkan pada ibadah yang wajib, nanti kita bisa menjadi manusia terlihat. Siapa dia? Allah nggak melihat siapa orangnya. Kalau sudah dekat dengan Allah,
melakukan ikhlasnya luar biasa, satu kali kejadian saja itu bisa menyebabkan Allah memutuskan untuk mencintai. Banyak kisah-kisah di Saudi Arabia. Nah, ada orang itu satu mutawar, satu syekh mimpi ketemu Rasulullah, disuruh menjumpai seseorang. Kalau orang soleh, syekh kira-kira kalau mimpi ketemu Rasulullah, itu seperti hadisnya itu, berarti ketemu beneran. Ketemu beneran karena setan nggak menyerupai, nggak bisa menyerupai Rasulullah. Tapi kalau hanya di Indonesia ini rata-rata kita nggak meremehkan dia yang tampak itu lah, yang bid'ahnya terus, syiriknya juga, terus bilang ketemu Rasulullah, ya itu mungkin jin. Umatina kadang super nggak jelas itu. Nggak ada dari Indonesia yang ngaku ke Madinah katanya Rasulullah keluar menjumpai dia. Habib itu. Itu mungkin ada ilusi atau khayalannya dia, atau mungkin jin yang bersama dia. Terus pesannya itu yang nggak jelas. Ketika saya ini mimpi disuruh menjumpai seseorang, dia cari orang itu, dilihat itu. Oh, ada tukang sayur, tukang jual sayur itu. Orang nggak ngira. Maka saya bilang aku heran. Ya, pertama betul. Oh, aku sayuran. Gitu. Setelah ditanya, saya punya amal apa, punya andalan apa? Enggak ada, saya saja. Enggak, pokoknya apa yang pernah kamu kerjakan apa? Apa yang pernah kamu kerjakan dalam kehidupan itu kan satu aja coba. Yang aneh, yang istimewa lah menurut kamu. Akhirnya orang itu ingat, oh mungkin ini saya. Jadi saya menikahi, singkat aja, saya menikahi seorang wanita, masih famili saya. Malam pertama terus dia bilang, anak hamil itu minum, saya sudah hamil. Jadi selain kamu, saya sudah qatubtu ilallah, tapi aku sudah bertobat kepada Allah. Aku rahasiakan ini, sekarang aku minta kamu rahasiakan ini. Aku sudah bertobat kepada Allah. Aku menyesali perbuatan ini. Saya minta kamu tutupi rahasia ini. Kalau kamu buka, habis mungkin saya bisa dibunuh oleh keluarga saya. Marah mereka. Apa kata orang ini? Dia ingat saya bawa orang iman. Kalau sudah bertobat, gimana? Aibnya harus ditutup. Tidak boleh dibuka. Saya berjanji, asbir, saya akan bersabar menghadapi cobaan ini. Saya tutup. Ketika anak itu lahir, sama dia dibawa sebelum subuh ke masjid. Dan dibungkus, letakkan di pintu masjid. Masih tidur. Kemudian belum ada orang, ada yang tahu. Kemudian dia masuk. Setelah sholat subuh, anak ini nangis. Nangis. Orang-orang pada datang semua. Biarin sama dia. Anaknya siapa? Mana? Waladmin. Terakhir dia bilang, waladmin. Anaknya siapa ini? Ya. Pura-pura gitu juga. Kemudian dia angkat anak itu, dia bilang, saksikan ya bahwa ini anak ini bukan anak saya. Saksikan semuanya, ini bukan anak saya, tapi mau saya buat ke rumah, saya yang merawat. Ya. Kan memang dia bukan anaknya, kan? Saksikan semua orang. Lalu dia bawa ke rumah. Nanti suatu saat jika ada yang mengaku ya kita kasihkan, tapi saya dia bawa. Terima dikasihkan kepada bukan istrinya, kan nggak boleh nikah dalam keadaan apa? Hamil. Nggak boleh dikasih, harus diulang. Berarti bukan istrinya. Kasihkan ini anakmu. Saya sudah tutupi rahasia. Itu cerita singkatnya itu. Satu pekerjaan yang dia tutup, dia lakukan dengan Allah mencintai dia. Apa kata dalam mimpi dia? Saya minta Rasulullah, abshir bil jannah. Kabarkan kepada dia menuju surga. Masih hidup. Allah Akbar, itu saudara. Jadi kita
kita jangan pernah membayangkan ya, mendekat kepada Allah, ya, mendekat kepada Allah, lalu perkara itu hanya sedikit, jangan diambil sedikitnya. Keikhlasan yang tinggi itu yang menjadi nilai. Maka di sini wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidak henti-henti, berarti terus menerus. Istiqomah terus. Yataqarrabu ilayya abdi bin nawafil. Hambaku mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Hatta uhibbah. Sampai akhirnya aku memutuskan mencintai dia. Ini tentunya cinta Allah yang istimewa lebih daripada umumnya orang iman. Kenapa? Karena dia lebih dekat kepada Allah dengan dua hal, yang wajib maupun sunnah. Dan lebih dekat dia terus istiqamah. Bagaimana kata Allah kalau aku sudah mencintainya? Kalau sudah saya vonis, aku cinta hamba satu ini. Kuntu fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku menjadi telinganya. Untuk aku jadi sama alladhi yasma'u bih, yang dia mendengarkan dengan telinga itu. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku menjadi mata dia yang dia melihat dengan mata itu. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk bergerak, untuk beraktivitas. Maksudnya yabtis menampak, maksudnya bergerak, beraktivitas. Warijlahu allati yamshi biha, aku menjadi kaki dia yang dia gunakan berjalan dengannya. Segala gerak fisiknya dijaga, dibenarkan, dibenarkan, diuntungkan. Ya, pokoknya benar terus dijaga. Itu kalau orang sudah masuk di takdir atau keputusan Allah mencintai, betul-betul jadi wali dia. Ini wali. Segala geraknya itu benar. Bukan orang nggak pakai baju, buka celana di rumah orang, rambutnya panjang, ada apa namanya pentas naik paling duluan. Wah, itu wali syaitan. Jelas wali juga, cuma wali syaitan. Wali yang bilang, ini masya Allah, masyarakat Muslim kita, saudara-saudara Muslim kita masih percaya kita ini. Sungguh sangat jauh dari syariat, sangat jauh. Wala ini apa keutamaan yang lain selain dari itu? Wala in sa'alani la u'tiyannahu. Kalau dia minta kepadaku, pasti aku kasih dia. Mustajab doanya, mustajab. Kalau minta dikasih. Wala in ista'adani la u'idannahu. Kalau dia mohon perlindungan kepada aku, mau diselamatkan, lalu pasti aku menyelamatkan dia, melindungi dia. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdi al-mu'min. Tidak, wa ma taraddadtu, tidak maju mundur, tidak ragu aku. Dan saya dari sesuatu, aku fa'iluhu akan melakukannya. Taraddudi sebagaimana ragu-raguku atau maju mundurku angkop di nafsi abdi, dari menggenggam diri atau nyawa hamba, mencabut rohnya. Al-mu'min yang iman. Saking sayangnya Allah kepada hambanya yang beriman, tentunya kalau dikaitkan dengan hadis di atas, ya sifat-sifatnya yang di atas tadi. Saking sayangnya, mau cabut nyawanya itu Allah sendiri katakan taruh budi maju mundur. Dari kenapa? Yakrahu al-mauta, dia belum ingin mati. Cuman ya orang iman kalau belum ingin mati, motivasinya bukan karena cinta dunia, bukan. Seperti Mu'adz bin Jabal, dia nangis, gak ingin mati dulu. Tapi jangan dikira kata Mu'adz bin Jabal, bukan aku karena ingin nandur, ingin senang-senang, enggak. Tapi aku ingin puasa setiap hari, ingin selalu dekat dengan ilmu, dengan perkataan begitu. Ingin malam melayan terus, ya. Dia ingin menambah ibadah. Kata Allah di sini,
dia nggak ingin mati. Dia yakrahul maut. Karena ingin masih menambah kebaikan. Wa akrahu masa'atahu wa la budda lahu minhu. Dan aku juga tidak ingin menyusahkan dia, menjeleki dia. Dia nggak ingin mati, aku nggak ingin membuat dia susah. Namun wa la budda lahu minhu. Tidak boleh tidak bagi dia minhu dari kematian. Tapi kalau memang sudah ajalnya ya terpaksa ya harus saya cabut nyawanya. Ini Allah mengungkapkan betapa Allah sangat menyayangi hamba yang beriman, apalagi yang sudah sampai ke level wali. Yang membuat salah satunya bapak saya masuk di Islam Jamaah itu karena pendiri Islam Jamaah dikatakan sebagai wali. Orang Madura itu sudah dengar wali itu ya sudah sungkemnya luar biasa. Allahu Akbar. Allahu a'lam wali rohman. Memang kalau dulu panggilannya Pak Wali. Wali kota. Akhirnya nggak ketemu, saya nggak ketemu. Maka saya katakan Allahu a'lam wali benar apa? Kalau wali benar ya iya ini cuma. Wa anhu tambahkan lagi. Tambahkan dulu. Kalau bisa habiskan dulu ya. 3 hadis. Wa anhu dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah turun Rabb kita tabaraka wa ta'ala yang maha barakah banyak kebaikan dan maha tinggi kulla lailah setiap malam ila sama'id dunia ke langit dunia. Kapan? Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Yaqulu Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajib lahu." Bisa istifham, bisa isim syarat. Siapa yang berdoa kepadaku fa'astajib lahu, maka aku mengabulkannya. Atau siapa yang mau berdoa kepadaku, maka aku mengabulkannya. Siapa yang mau? Ayo yang mau fa'astajib lahu. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang minta kepadaku, maka aku memberinya. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang mohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dia. Muttafaqun alaih. Di mana letak usul iman dalam hadis ini? 1, kita beriman dengan sifat perbuatan Allah, yaitu turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang pertanyaannya, bagaimana turunnya? Maka kita jawab Allahu a'lam. Kita tidak menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Nuzulan yaliku yanzilu rabbuna ila sama'id dunya nuzulan yaliku bi 'azamatihi. Bi 'azamatihi. Sebuah atau cara dengan cara turun yang sepantasnya bagi Allah. Kita nggak tahu. Dan kita tidak menyamakan dengan turunnya makhluk. Begitu pula sumastawa alal arsy. Allah istiwa di atas arsy. Allah ada di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Allah menetap di atas arsy. Kita juga beriman dengan sifat perbuatan Allah yang seperti itu. Tapi kita juga istiwaan yaliku bijalalihi wa Allah. Sebuah istiwa di atas arsy yang sepantasnya, yang sepadan dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kita tidak menyamakan dengan istiwanya makhluk. Kalau makhluk, seperti saya makhluk.
Istiwa alal arsy ya begini saya. Duduk, lebar. Berarti saya tidak di bawah. Saya ada di atas kursi. Kalau istiwanya Allah, Allahu a'lam. Nah, ketika disuruh memadukan antara dua ini, maka banyak yang tersesat. Apa contohnya? Kalau istiwa kamu maknanya menetap, berarti nggak turun. Bagaimana hadis yang turun itu? Maunya kita dibikin bingung karena Rasulullah wal Jamaah. Maka istiwa nggak boleh kamu maknanya berada di atas. Itu maknanya istaula, sehingga ditahdif, dirusak lafadznya istawa menjadi istaula, maknanya diganti, menguasai arus. Dua. Kalau Allah ada di atas arus, berarti Allah membutuhkan makhluk. Padahal kata mereka, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka kita katakan, Anda mengatakan begitu karena Anda berangkat dari menyamakan Allah dengan sifat makhluk. Coba jangan disamakan. Istawa, Allah yang menerangkan istawa ada di atas. Allah barang, nggak tahu saya. Pokoknya Allah nggak ada yang sama dengan Allah. Udah iman kita begitu sudah. Lah kalau sudah dibilang nggak ada yang sama, ya sudah nggak ada yang sama. Nggak usah bayangkan. Nggak usah memastikan sesuatu yang nggak dijelaskan oleh Allah. Gitu. Kita hanya beriman dan nggak disamakan dengan makhluk. Tadi dibilang kalau Allah istawa alas turunnya gimana? Karena kamu menyamakan istiwanya Allah dengan makhluk. Kalau kita enggak, Allah istawa, Allah turun. Lalu kok bisa? Allah karena Allah menyatakan seperti itu. Kok enggak masuk akal? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Banyak yang kita dulu tidak masuk akal, tapi setelah Allah menunjukkan, membuktikan, jadinya masuk akal. Contoh yang ringan saja, HP ini saya masih ingat tuh. Saya masih kecil lihat telepon yang ada kabelnya, terus dibilang sekitar tahun 2000 ada nyanyiannya. Ada yang mengumumkan akan ada telepon tanpa kabel. Waktu itu mikir, kok nggak masuk akal. Oh, kalau kabelnya kita mikir semua orang itu kok menggila. Setelah ada, lalu kita masuk ya kan tidak? Kan begitu. Dulu kita bayangkan wahyu itu kok bisa masuk ya? Gimana? Rasulullah mengatakan dapat wahyu. Dapat kita nggak lihat kalau Rasulullah apa. Setelah kita ngerti flash disk, ini guru saya bilang di Masjidil Haram, saya masih ingat tadi. Kalau kamu tahu ya flash disk ya. Nah, dulu kita nggak bayangkan kita mau rekam aja pakai kaset itu Sony. Saya bisa berapa detik berapa kita masuk dulu standar orang kembali orang suaranya coba dari mana akal kita nggak nyampe tapi nyata itu nyata itu saja barang remeh makhluk bagaimana dengan Allah yang maha segalanya maha agung maha semuanya kok kamu samakan dengan makhluk mungkin sama. Jadi ini bab beriman kepada sifat-sifat Allah. Kita mengagungkan kaidahnya. Imam Malik sudah meletakkan semua sifat kaidahnya sama. Imam Malik ditanya tentang istiwa, maka beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum atau ghairu majhul. Istawa ala bagi orang Arab yang paham bahasa itu sudah terus benar itu di atas maknanya. Kata Imam Malik. Wal kaifiyah majhul ghairu ma'lum. Adapun hakikatnya seperti apa kayak kaifiyahnya majhul, Allah enggak menjelaskan, kita enggak tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan sifat Allah yang seperti itu wajib. Wasu'al anhu bid'ah. Kamu bertanya seperti ada yang nanya, bertanya seperti ini, nanya seperti ini bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah dulu diturunkan ayat sifat tak pernah beliau menanyakan.
hanya beriman. Begitu juga sahabat Abu Bakar, Umar, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana kalamnya Allah, bagaimana murkanya Allah, kaifiyah pastinya seperti apa, enggak ada pernah. Pokoknya semua percaya iman dan tidak menyamakan dengan makhluk. Wasu'ad anhu bid'ah. Semua sifat caranya begitu. Kayak Imam Ali. Sudah. Dikatakan Allah tertawa. Katakan yadhaku rabbuna, dhahika rabbuna. Misalkan. Itu enggak berani kalau Asy'ariyah mungkin memaknai itu meridhoi. Atau seperti ini turun ke langit dunia itu rahmatnya yang turun. Masa rahmat bilang man yas'aluni. Rahmat itu berarti yang makhluk Allah. Siapa yang minta ampun, bersyirk nanti minta ampun kepada rahmat Allah. Kan begitu. Mereka takwil semua. Maka semua ayat sifat begitu. Katakan misalkan Allah turun, ya kita bilang yanzilu an-nuzul ma'lum. Orang tahu, pokoknya turun. Kita semua tahu turun, iya turun. Ya turun. Wal kaifiyah majhul. Piya ini piyanya kaifah. Piya ini embuh berapa. Aku pokoknya turun mana. Wal kaifiyah majhul. Jadi kita tak menyamakan dengan siapa karena kita tak tahu hakikatnya. Kalau bilang la istiwa kok nuzul, ya sudah itu punyanya Allah bukan punya kita. Kita tak menyamakan. Gak usah tanya-tanya lagi aman kami beriman. Enak sudah. Dengan wal iman bihi wajib beriman karena ini hadis qudsi dan sahih. Gitu. Wasu'al anhu, kamu nenyek itu loh. Bertinyiinmu itu gak sama dengan Nabi para sahabat saleh. Mudah. Semua ayat sifat begitu. Sifat Allah semua begitu. Itu sudah enak, ringan. Gak perlu takwil, gak perlu menafikan, mu'awilah, mu'artilah, mu'arrifah, mu'rabah, tidak perlu. Itu semua kaidah. Ini bagian dari iman. Yang kedua, saudara, betapa malunya kita yang mengatakan beriman kepada sifat Allah, malam tidak bahagia. Nah, dikatakan para ulama, malu. Apakah kita sudah merasa cukup dalam kehidupan? Kita banyak orang. Maka belajarlah malu kepada Allah. Gimana tidak kita tidur sampai subuh dikencingi, saking hinanya kita itu bala fi udhuni syaitan atau dikencingi telinganya oleh syaitan. Masya Allah. Kalau tiap malam maaf kokon jangan dia. Maaf ya Allah. Jadi ya, masa mau kita kencingnya dihujui oleh setan. Nah, di samping itu malu Allah mengatakan siapa hambaku yang meminta tak kasih, siapa minta ampun saya ampuni. Allah Akbar. Belajarlah malu saudara kita karena ini pembuktian iman juga, iman kepada sifat Allah. Terakhir dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fiha. Ada dua kawasan surga terbuat dari emas, baik wadah-wadahnya wa ma fiha, fihi dan seluruh isinya. Dua, jadi rumah-rumah, kemudian pepohonan, kendaraan-kendaraan emas. Bukan emas-emasan kalau di Indonesia kan warnanya, di dunia ini kan warnanya ada. Wajah nanti min fiddatin. Ada dua kawasan surga dari perak, aniyatuhuma wa ma fihima, baik wadah-wadahnya maupun seluruh isinya, semua bersemu Allah semu. Warnanya warna silver, mobilnya warna semua, pesawatnya isinya indah lagi. Wa ma bainal qawmi wa baina ayyanzuru ila rabbi illa lidha'ul kibriya. Tidak ada penghalang antara kaum ahli surga dan melihat Rabbnya kecuali selendang keagungan, tutup hijab yang menunjukkan keagungan Allah. Ala wajhi, di wajah Allah, fi jannati adnin, di surga yang kekal. Allahu Akbar. Allahumma rizqna ru'yatallahi. Allahumma la tahrimna an ru'yati wajhikal karim ya arhamar rahimin. Berdoa saudara,
Kita dengar para masyayikh, para imam-imam di kanan begitu. Ya Allah, berilah kami rezeki bisa melihat Engkau besok hari kiamat, besok di surga. Amin. Ya Allah, jangan Kau halangi kami dari melihat Engkau dan seterusnya. Karena ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Usulul iman, iman kepada Allah itu kalau diperinci luas sekali. Luas iman kepada sifat-sifatnya, satu-satunya sifat itu tentang keagungan Allah dalam masalah ini nanti menimbulkan semangat kita dalam masalah ini, kehusuan dalam masalah ini. Disebutkan Allah itu Ar-Razzaq, kita beriman lalu kita mengharap rezeki hanya dari Allah sampai kita meninggalkan yang haram-haram karena ingin rezeki halal dari Allah dan seterusnya. Konsekuensi dari semua kita mengenal Allah itu berkaitan dengan beriman, fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kenali Allah, ma'rifat Allah dengan membahas ayat-ayatnya maupun hadis-hadis seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Barakallahu fikum, insyaallah demikian yang bisa disampaikan masalah ini, semoga menjadi tambahan iman untuk kita. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.